Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ucapan salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi-pagi masih semangat. Siapa hari ini yang tidak hadir? Delta bisa duduk di mana? Raka. Sama dia? Raka. Raka. Ada dua orang hari ini yang tidak hadir. Iya. Raka di mana? Ini Pak. Kita sebelum mulai kita mau nyanyi dulu. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, ini ada beberapa poster yang Bapak cari menurut Bapak sangat bagus sekali. Kalimatnya kalau lelah belajar, nggak apa-apa kok. Akan ada waktu menuai. Ada pepatah Indonesia bilang bersakit-sakit dahulu. Jangan dibalik. Sekarang kamu senang-senang nggak belajar, nggak ngerjain tugas. Nanti sakit-sakit mati kemudian. Akhirnya hidup menderita. Nah, itu yang pertama. Jangan menyerah, menderita sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Jadi, yang kedua, kalau kamu nggak sanggup menahan lelahnya karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena. Nah, coba kita lihat poster di sini. Kalau yang pertama, di mana kira-kira kamu temukan itu? Jalan. Apalagi nih, kemarin sempat ini di mana-mana gambarnya. Yang paling pinggir. Dekat SMP kita, Bapak waktu mau muter, Bapak kebetulan dari mana mau ke SMP kita? Bapak lihat, tepakkan sayap. Kalian nggak baca berarti. Tepakkan sayap Garuda. Ya, kemudian ya, biasanya kalau mau pemilu ini makin banyak. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika lihat gambar pertama? Promosi. Apa lagi? Apa? Banteng. Ya. Tapi kalau kita lihat yang merah tadi kan? Apa lagi? Apa yang kalian pikirkan ketika lihat gambar pertama? Apa sih tujuannya itu? Promosi. Misalnya, dulu mungkin banyak orang yang agak kenal Puan Maharani, tapi dengan ada baliho begitu, orang jadi tahu, oh si kepakan saya itu Puan Maharani. Oh ini tidak. Ini tujuan kita. Bapak minta siapa sih suaranya keras itu? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem Basel Learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lembaga politik dengan baik, menjelaskan fungsi lembaga politik dengan baik, menganalisis pemecahan lembaga politik dengan benar, menyajikan hasil analisis pemecahan masalah yang terjadi pada lembaga politik dengan baik. Oke, terima kasih. Nah, kita coba lihat apa sih pentingnya belajar ini. Yang di samping jadi Kak, silakan baca. Oke. Nanti kita akan belajar tentang money politik. Mungkin ini kali pertama kamu dengar istilah money politik. Nanti kita akan belajar ya apa itu money politik. Nah, garis besarnya, siapa lagi yang suaranya keras? Akan baca.
Garis besar pembelajaran. 1. Proses pembelajaran akan dilaksanakan diskusi. 2. Nanti akan dibuat dalam bentuk mind mapping dan kemudian dipresentasikan. 3. Nilai masing-masing dan yang dinilai adalah keaktifan dalam memberi ide dan membuat laporan diskusi dan kemampuan menyampaikan hasil diskusi. Ya nilainya masing-masing, jadi nggak ada berharap ke teman. Nah, ini yang pertama pertanyaan Bapak. Kira-kira apa contoh dari lembaga politik? Udah belajar dengan Bu Asri kemarin? Apa contohnya? Apa? Kok sampai ada? Apa? Apa? Asosiatif. Oke. Kira-kira apa manfaat dari lembaga politik? Gimana? Ya. Kita coba lihat satu berita. Money politik. Bawaslu menurunkan amanah uang 88,9 juta rupiah. Menurunkan Kompas.com, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengamankan barang bukti uang senilai 88,9 juta rupiah yang diduga akan digunakan sebagai politik uang money politik pada Pilkada 2020. Lanjut sampingnya. Jumlah tersebut didapat dari 4 kasus, masing-masing dari campur tangan masyarakat sebatik Barat pada 20. Oh, cukup. Terjadi di situ apa? Money politik. Apa itu money politik? Uang korupsi. Coba tunjuk tangan. Apa itu money politik? Pinjol. Apa hubungannya politik dengan pinjol? Atau yang kamu dengar tadi di situ apa? Politik uang. Apa contohnya itu? Berita tersebut. Mana? Sogokan. Ya, sebenarnya jawabannya sogokan, tapi masih kurang detail. Sogokan seperti apa? Supaya memilih. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Gimana? Tak adil. Dia karena nggak punya uang, sebenarnya bagus kinerjanya. Tapi karena Bapak kasih jilbab, Bapak kasih minyak goreng, Bapak kasih tahu, tempe, telur, dan sebagainya, jadinya kamu memilih. Kira-kira nanti setelah Bapak terpilih, apa yang Bapak lakukan? Korupsi, balikin duit. Apa tadi? Biar Bapak kasih duit dari pembayaran. Ya pasti korupsi supaya modal Bapak tadi kembali. Nah, kemarin sudah ada kelompoknya. Jadi kita sekarang duduk berdasarkan kelompok dan tempat duduknya seperti kemarin. Yuk, silakan duduk. Ada kelompoknya yang tidak punya kelompok kemarin boleh maju ke depan supaya Bapak kasih mana kalau boleh. Yuk, silakan duduk. Apalagi contoh lainnya? Contoh lainnya ini kan termasuk pelanggaran, kan dilarang aturan. Aturannya kan nggak boleh. Lagi, gimana caranya? Itu salah satu. Korupsi itu ngambil uang orang. Itu korupsi.
Ya, lebih sorotan lagi. Ya. Harusnya seperti yang bicara seperti ini. Dan seperti ini. Motif apa lagi? Iya, dan tidak halal itu berarti haram. Ya segan Indonesia. Oke, terus aja. Masalah yang di situ itu tadi apa? Dengan lebih detail itu sebutan seperti apa? Sebutan beruang. Kalau buat jadi kalimat yang bagus, intinya sebutan berbeda. Siapa kayak siapa gitu. Sekarang Azam. Apa? 5 dari kamu. Berapa ya? 5. Guys, semuanya siap-siap duduk di tempatnya masing-masing. Kami dan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apakah pengertian dari lembaga politik? Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam mencapai suatu peraturan dan tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh lembaga politik: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua, apakah fungsi dari lembaga politik? Fungsi lembaga politik menjaga ketertiban di dalam, menjaga keamanan dari luar, melaksanakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, apakah masalah yang ada pada berita tersebut? Masalah pada berita tersebut dapat masyarakat untuk memilih calon pemimpin. Yang keempat, bagaimana cara mengatasi partai politik? Maksimalkan sosial, menguatkan pengawasan, sosialisasi, maksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan, partisipatif, tidak melakukan patroli pengawasan. Yang kelima, sikap apa yang perlu dibangun oleh para calon pemilih? Tidak menerima penyampaian dan yang mau dipilih. Selanjutnya, oleh calon supaya tidak melakukan politik. Tidak menjaga masyarakat untuk adil. Sekian dari kami. Ada yang mau nanya? Oke, Bapak lihat ini tadi yang dibuatkan kiri, sebutin namanya supaya Bapak tahu. Perkenalkan, nama saya Raladana dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan penyembuhan. Ya, silakan duduk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lala. Penyogokan adalah membayar orang Bukan adalah suatu barang atau uang. yang dikasih untuk masyarakat untuk memilih seseorang tersebut. Apakah sudah puas?
dengan jawaban piramida. Sebutin namanya. Saya Tiara Valencia Komputer. Sebentar nak, namanya. Tiara Valencia. Diana. Tiara. Tujuan dari keberadaan lembaga politik adalah apa? Tujuan dari keberadaan lembaga politik adalah Tujuan dari lembaga politik. Saya akan menjawab dari saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. tujuan dari lembaga politik diantaranya yaitu menegakkan kedaulatan dari keadilan serta memastikan pelayanan sosial bagi para warganya. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana cara mencegah korupsi yang dilakukan oleh korupsi? Oke, terus pertanyaannya. Karena kalau menyogok nanti pastikan kita akan mau kembalian atau yang dikasih dengan masyarakat. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Dan agar memilih calon tersebut. Bagaimana cara mengatasi money politik? Cara mengatasi money politik adalah memaksimalkan sosialisasi, menguatkan pengawasan partisipatif, melakukan patroli pengawasan, dan menegakkan hukum yang tegas. 5. Sikap apa yang perlu dibangun oleh para calon pemilih supaya tidak mudah tergiur dengan sejumlah uang yang diberikan oleh para calon dan oleh calon supaya tidak melakukan money politik. Tidak menerima penyewaan, memberikan konsesi yang sangat jujur dan bersikap adil. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Pertama yang dulu, namanya siapa? Yulia dari kelompok 5, Yulia Wardani. Silakan, Julia. Apa akibat dari memilih pemimpin yang menyogok untuk kehidupan kita? Oke, bagus. Akibatnya ke depannya. Akibat yang kita dapat dari pemilu yang menyogok adalah hidup kita akan sengsara dan tidak maju. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Mungkin ada teman yang mau nambahkan? Gak ada, Pak. Yang perempuan dulu ya. Saya Windy Sukma dan Ya, kelompok 2. nanti. Tenang, masih ada kelompok lain. Tenang, jangan langsung rujuk perut. Masih ada 3 kelompok lagi aja. Mensejahterakan rakyat dengan mendengarkan suara rakyat dan bekerja atau berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan rakyat. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Itu siapa yang jawab? Mungkin dia punya jawaban yang berbeda. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini namanya siapa? Ada tulisannya. Ada tuh. Dari tadi yang presentasi
Bapak paling tertarik kelompok kira-kira yang paling bagus menurut kalian kelompok mana? Kelompok yang kiri. Nah, kalau menurut Bapak itu jawabannya yang paling oke itu kelompok yang di sini tadi. Kenapa? Jawaban mereka itu sangat lengkap khususnya di calon pemimpinnya itu. Masih ingat tadi calon pemimpin seperti apa? Mempunyai sifat jujur, sportif, tanggung jawab, dan yang paling penting juga bisa menerima kesalahan. Ya, tidak. Nah, kelompok lain juga gak kalah bagus. Menurut Bapak jauh peningkatannya dari yang kemarin. Kalau kemarin masih malu-malu, suaranya pelan. Kalau hari ini tidak malu-maluin lagi. Tapi sudah bagus. Nah, ada yang bisa ceritakan apa yang kita peroleh hari ini? Mengetahui pengertian lembaga politik. Apa lagi? Tunjuk tangan, tapi ketawa juga. Apa lagi? Nah, itu. Mengetahui contoh-contohnya. Tadi ada DPR, Presiden, DPD, ya. Mengetahui fungsi lembaga politik. Apa lagi? Tangkap lagi sama dia. Cara pemimpin yang baik. Apa lagi? Dengarin Bapak bacakan, siapa tahu dari belakang terlalu kecil. Joko Widodo adalah seorang presiden Indonesia. Dalam kesehariannya, beliau sering memimpin rapat menteri, selain memimpin rapat, beliau sering berkunjung ke daerah-daerah untuk mengetahui perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh bawahannya. Jokowi juga berperan untuk memutuskan berapa besar anggaran belanja negara serta arah pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa Jokowi sedang menjalankan perannya sebagai pelaksana A. Lembaga ekonomi, B. Lembaga politik, C. Lembaga agama, D. Lembaga pendidikan. Kira-kira belajar kita hari ini, kalau kita kasih bintang 3 sampai bintang 5. Kira-kira belajar hari ini bintang berapa? Bintang 4. Ada yang bintang 5? Batasnya sampai 5, jangan lebih. 2. Oke, nah, oke. Tapi apakah suka dengan belajar kita seperti ini? Untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba belajar tentang lembaga ekonomi. Jadi silakan baca di rumah. Kelompoknya nanti akan Bapak acak lagi. Ya, silakan ketua kelas kita boleh siapkan. Sebelum kita belajar